Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayatullah dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh etika profesi di bidang teknik elektro dan pandangan saya tentang rencana ke depan atau untuk menerapkan etika profesi tersebut. Nah, etika profesi dalam bidang teknik elektro adalah suatu sikap di dalam pekerjaan kita, di mana hal itu bisa berdampak baik maupun bisa berdampak buruk jika kita melanggarnya. Nah, salah satu contoh etika profesi di bidang teknik elektro adalah ketika kita kerja, kita harus bertanggung jawab, baik itu bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam ketepatan waktu bekerja ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, etika profesi juga di dalam bidang elektro itu contohnya seperti kita tidak boleh menerima suap ataupun menyelewengkan dana dari perusahaan, dan juga kita tidak boleh kayak seperti ketika ada proyek atau suatu proyek lah gitu, itu kita tidak boleh kayak meminimalisir dananya gitu. Jadi ketika kita minta dana berapa, nah dana itu harus dipakai semuanya gitu. Jangan sampai kita meminta dana ternyata 10 juta tapi yang dipakai hanya 5 juta, dan 5 jutanya itu kita ambil sendiri gitu, dengan catatan itu dana 5 juta itu diminimalisir sebaik mungkin gitu. Ya, contohnya beli barang-barang ataupun bahan-bahan untuk proyek tersebut itu kayak dengan yang murah ataupun yang lainnya. Nah, etika profesi juga di bidang teknik elektro itu tidak hanya dalam konteks industri, karena pada dasarnya teknik elektro itu mencakup semuanya gitu, baik itu di tingkat rumah, di tingkat pendidikan, di tingkat industri, ataupun di tingkat masyarakat gitu. Nah, sebenarnya rumah itu masuk masyarakat ya. Nah, contoh-contohnya itu selain contoh yang di rumah nih, contohnya yang di masyarakat lah. Nah, kita juga harus mengikuti aturan dari pemerintah, dari PLN ataupun yang seharusnya gitu. Jadi contohnya kalau di rumah kita harus pakai beban berapa nih buat mencakup satu rumah ini. Contohnya kan ada yang kapasitasnya 450 MW, ada yang 940. Nah, pokoknya ada yang standar ke bawah, ada standar menengah. Nah, di situ kita tidak boleh kayak melakukan suatu pelanggaran gitu. Contohnya kayak menambah kapasitas tapi tanpa izin PLN gitu. Jadi supaya harganya murah, kita menambah kapasitas tapi tanpa mempengaruhi beban awalnya gitu. Ya udah 450 gitu. Tapi dalam penggunaannya itu bisa melebihi gitu. Nah, contoh lain, kita ngambil listrik dari PLN tapi itu tanpa kayak jalurnya gitu, kayak nyolong lah gitu. Kayak contohnya dari lampu jalan ataupun yang lainnya gitu. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu melanggar etika profesi. Nah, contoh lain dari contoh kan tadi di masyarakat ya atau rumah. Nah, kali ini contoh di pendidikan. Nah, di pendidikan contohnya dalam bidang teknik elektro itu kita melakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian kita melakukan pemanasan data gitu.
data yang didapat segini, tapi di hasil yang kita putra itu ya beda lagi gitu, dengan alasan ya biar cepet lah, biar gampang lah gitu. Nah itu juga melanggar etika. Nah itu harus nggak boleh lah gitu. Nah selain itu juga contoh-contohnya dalam pendidikan kayak apa ya, dalam proses pembelajaran misalnya, apalagi sekarang daring kan. Nah daring itu kan proses pembelajarannya kadang ada yang melakukan kecurangan gitu, dan lain sebagainya lah gitu. Contohnya itu di bidang industri ya. Di bidang industri itu banyak sekali gitu, dari tahap diri sendiri maupun ke orang lain gitu. Contohnya diri sendiri itu kayak dalam tanggung jawab bekerja, terus kayak pokoknya kayak sikap kita lah terhadap perusahaan tersebut gitu. Apakah orang tersebut itu patuh atau enggak dalam perusahaan gitu. Kalau dalam ketenaga listrikan itu contohnya kayak kita menjalankan kayak standar-standar di perusahaan gitu. Karena emang standar-standar perusahaan itu kan berbeda-beda ya. Ada yang contohnya kayak menggunakan kapasitas berapa gitu, tapi kita menggunakan kapasitas yang berbeda gitu. Itu juga pelanggaran etika ya namanya. Terus sebenarnya kan tadi udah di awal udah dikasih tahu pelanggaran di industri ya. Ini pengulangan aja gitu. Nah selain itu juga kayak kita tuh harus menghindari konflik gitu, menghindari konflik atau kemungkinan yang terjadi gitu antar perusahaan gitu. Jadi contohnya kan kita adu tender gitu kan, itu tuh harus minimalisir mungkin untuk menghindari konflik gitu. Karena jika kita udah melakukan konflik terhadap perusahaan itu ya akibatnya itu ya nggak tahu lah gitu akan seperti apa gitu. Nah yang selanjutnya itu bersikap jujur, yang pasti nih yang bersikap jujur ya, karena jujur itu adalah hal yang utama gitu, baik itu dalam pekerjaan, dalam hal apapun gitu. Apalagi kalau masalah di pekerjaan ya, karena kalau kita tidak jujur itu tidak hanya mencoreng nama baik, kita juga kayak bakal dicap sesuatu yang buruk gitu, baik itu dalam perusahaan yang kita lakukan ataupun yang lainnya. Karena saya sih ke depan itu ya mengenai etika profesi sangat sangat diperuntukkan gitu, karena emang etika profesi itu sesuatu sikap yang paling utama gitu, terutama akhlak. Karena ketika kita sudah dicap baik oleh perusahaan, maka ketika kita resign ke perusahaan itu kita bisa gampang gitu ke perusahaan lain gitu. Nah selain itu saya juga berharap bisa selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan sikap-sikap baik lainnya gitu. Karena dengan hal itu saya bisa dipercaya di perusahaan, dan bisa juga sekaligus nah selain di perusahaan juga saya juga berusaha untuk sekaligus itu bisa mengaplikasikan ilmu saya tentang elektro, tidak baik itu dalam masyarakat sendiri ataupun di pekerjaan saya nanti gitu, dengan mengikuti standar-standar yang ada.